Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sulaiman mencari kubah ajaib dengan bangsa jin. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman telah menerima wahyu dari Allah supaya pergi ke tepi pantai untuk menyaksikan suatu benda yang ajaib yang akan ditunjukkan Allah kepada Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman siap, Nabi Sulaiman berangkat ke tepi pantai yang dinyatakan di dalam wahyu. Nabi Sulaiman diiringi oleh kaum jin, manusia, dan binatang. Setibanya Nabi Sulaiman di pantai, beliau terus mengintai-ngintai untuk mencari sesuatu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lama mencari, Nabi Sulaiman belum lagi menjumpai apa-apa. Kata salah seorang daripada mereka berkata, "Mungkin kita ini salah tempat." Tetapi Nabi Sulaiman berkata, "Tidak, disinilah tempatnya." Nabi Sulaiman mengarahkan jin ifrit supaya menyelam ke dalam laut untuk meninjau apa-apa yang pelik atau ajaib. Jin ifrit menyelam agak lama, barulah ia kembali kepada Nabi Sulaiman dan mengatakan bahwa dia tidak menjumpai apa-apa benda yang ajaib. Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah kamu menyelam sehingga dasar laut?" Jin ifrit pun berkata, "Tidak." Nabi Sulaiman pun mengarahkan jin ifrit yang kedua supaya menyelam sehingga ke dasar laut. Setelah puas menyelam dan mencari benda-benda yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, jin ifrit yang kedua juga tidak menjumpai apa-apa yang ajaib dan ia melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Perdana Menteri Nabi Sulaiman yang bernama Asif bin Bakhria, ia berbisik ke telinga Nabi Sulaiman dan memohon kebenaran untuk menolongnya. Setelah mendapatkan izin dari Nabi Sulaiman, dia membaca sesuatu dan terus menyelam ke dalam laut. Tidak lama kemudian Asif menjumpai sebuah kubah yang sangat cantik. Kubah tersebut mempunyai 4 penjuru, setiap penjuru mempunyai pintu. Pintu pertama terbuat daripada mutiara, pintu kedua terbuat daripada jamrud berwarna merah, pintu ketiga terbuat dari jawhar, dan pintu keempat terbuat daripada zabarjad. Pintu-pintu tersebut terbuka luas, tetapi yang peliknya air tidak masuk ke dalam kubah tersebut walaupun pintunya terbuka luas. Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, Asif dapat membawa kubah tersebut naik ke darat dan diletakkan di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat kubah tersebut dengan penuh takjub di atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman berangkat untuk melihat kubah tersebut. Setelah menjenguk ke dalam, didapati ada seorang pemuda berada di dalamnya. Pemuda tersebut masih belum sadar walaupun kubahnya telah diangkat ke darat karena asyik bermunajat kepada Allah. Nabi Sulaiman memberikan salam kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menyambut salam dengan perasaan hangat. Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu bahwa beliau adalah Nabi Allah Sulaiman. Pemuda itu bertanya, "Dari manakah mereka ini dan bagaimana mereka datang?" Pemuda itu merasa heran dan setelah menjenguk keluar dia mendapati bahwa kubahnya telah berada di darat. Nabi Sulaiman memberitahu kepada pemuda itu bahwa mereka datang karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keajaiban yang dikaruniakan Allah kepadanya. Setelah mendapat izin dari pemuda itu, Nabi Sulaiman meninjau ke dalamnya untuk melihat benda yang ajaib yang dihiasi di dalamnya. Keindahan yang terdapat di dalam kubah itu sungguh sangat menakjubkan. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut bagaimana dia boleh berada di dalam kubah ini yang terletak di dasar laut. Pemuda tersebut menceritakan bahwa dia telah berkhidmat kepada kedua ibu bapaknya selama 70 tahun. Bapaknya seorang yang lumpuh, manakala ibunya pula seorang yang buta. Pada suatu hari ketika ibunya hendak meninggal dunia,
Ibunya memanggilnya dan mengatakan bahwa ibunya telah rela di atas khidmat yang diberikan olehnya. Ibunya berdoa kepada Allah supaya anaknya dipanjangkan umur dan senantiasa taat kepada Allah. Setelah ibunya meninggal dunia, tidak lama kemudian bapaknya pula meninggal dunia. Sebelum bapaknya meninggal dunia, bapaknya juga telah memanggilnya dan memaklumkan bahwa dia juga telah rela di atas khidmat yang diberikan olehnya. Bapaknya telah berdoa sebelum meninggal dunia supaya anaknya diletakkan di suatu tempat yang tidak dapat diganggu oleh syaitan. Doa kedua orang tuanya telah dimakbulkan oleh Allah. Pada suatu hari ketika pemuda tersebut bersiar-siar di tepi pantai, ia melihat sebuah kubah yang sedang terapung-apung di tepi pantai. Ketika pemuda tadi menghampiri kubah tersebut, ada suara menyeru supaya pemuda itu masuk ke dalam kubah tersebut. Sebaik sahaja ia masuk ke dalam kubah dan meninjau di dalamnya, tiba-tiba kubah tersebut bergerak dan tenggelam ke dasar laut. Tidak lama kemudian muncul satu suara yang memperkenalkan bahwa dia adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah. Malaikat itu mengatakan bahwa kubah itu adalah karunia Allah karena khidmatnya kepada orang tuanya, dan beliau boleh tinggal di dalamnya selama yang ia suka. Segala makanan dan minuman akan dihidangkan pada bila-bila masa ia memerlukannya. Malaikat itu mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk membawa kubah tersebut ke dasar laut. Semenjak dari itu pemuda tersebut terus bermunajat kepada Allah sehingga hari ini. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu, "Berapa lamakah kamu berada di dalam kubah ini?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Saya tidak menghitungnya, tetapi ia mulai memasukkannya semasa pemerintahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman menghitung, "Ini bermakna kamu telah berada di dalam kubah ini selama 2400 tahun. Nabi Sulaiman berkata, "Rupamu tidak berubah, malah senantiasa muda, walaupun sudah 2400 tahun lamanya." Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu apakah dia mau pulang bersamanya. Pemuda itu langsung menjawab, "Nikmat apa lagi yang harus aku pinta selain daripada nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku ini?" Nabi Sulaiman bertanya, "Adakah kamu ingin pulang ke tempat asalmu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Iya, silakan hantar aku ke tempat asalku." Nabi Sulaiman pun memerintahkan perdana menterinya membawa kubah tersebut ke tempat asalnya. Setelah kubah tersebut diletakkan ke tempat asal, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, "Kamu semua telah melihat keajaiban yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah betapa besar balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada orang tuanya, dan betapa pedihnya orang yang telah mendurhakakan kedua orang tuanya." Nabi Sulaiman pun berangkat pulang ke tempatnya dan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah diberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan perkara yang ajaib. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.